ya. Saya ulang ya, PH-nya tanggal 13, ya, 13 bulan Agustus ya, bukan 13 bulan Desember, ya, kelamaan. 13 Agustus, ya, hari apa berarti ini? Hari, kalau tidak salah hari Jumat saya ambilnya itu. Ya, benar, hari Jumat. Materinya tadi ada dari pengukuran, dari besaran pokok, terus juga alat ukur panjang, alat ukur massa, alat ukur waktu. Terus kemarin kita juga udah bahas besaran turunan, ya besaran turunan, terus ngukur volume batu atau benda-benda yang tidak beraturan bagaimana dengan menggunakan gelas ukur. Terus jenis-jenis satuan yang kita akan pelajari hari ini. Kemarin kita sudah pelajari, cuma saat ini kita akan coba perdalam lagi. Tadi juga ada konversi satuan, ya. Mungkin beberapa dari kalian ada yang familiar ya dengan hal itu. Terus terakhir ada notasi ilmiah, kayak gitu. Jadi nanti kita akan bahas yang 3 akhir ini nih, jenis-jenis satuan, terus ada konversi satuan, sama satu lagi notasi ilmiah. Ya, waktunya masih lama, minggu lagi. Gitu. Tugas jangan lupa ya, bikin video apapun yang ada di rumah bisa dijadikan alat ukur. Kalau misalnya ada alat ukurnya ya, sorry. Dan apa aja bisa diukur ya. Dari hal-hal sederhana aja. Kalau nggak usah yang expert-expert lah, ya. Itu. Saya harapnya kalian mengumpulkan tepat waktu, karena kalau tidak akan ada warning juga. Oke, ini kemana nih? Ananda lagi kemana nih? Ah, Ya, Pak. paham ya? Oke, kemarin kita udah bahas nih jenis-jenis satuan nih. Ya, kemarin kita udah bahas jenis-jenis satuan. Kemarin itu ada satuan baku dan tidak baku ya. Ya. Satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, kalau kemarin kita coba yang tak baku dulu ya. Yang tak baku maksud gimana? Tidak diakui internasional. Tidak diakui internasional. Saya kasih contoh gini. Salah. Bentar ya. Saya contohkan misalnya di sini ada Gregorius sama Sean lagi jualan kain. Ya, Gregorius dan Sean lagi jualan kain nih. Terus mengukurnya pakai jengkal. Jengkal ya. Pakai jengkal. Kalau seandainya saya nggak tahu ya, maksudnya lebih besar mana jengkalnya, Sean atau Gregorius. Anggaplah misalnya Gregorius jengkalnya lebih panjang daripada Sean. Terus tiba-tiba Valeri mau beli kain buat misalnya mau jahit gitu ya. Kira-kira Valeri mau beli punyanya Sean atau Gregorius? Kalau ukurannya jengkal dan ukuran jengkalnya Gregorius lebih panjang daripada Sean. Gregorius. Kenapa? Karena lebih untung. Karena lebih panjang gitu kan. Ibarat kata nih saya punya uang 5.000 ya, atau 20.000 nih. Di Sean 1 jengkal, di Gregorius 20.000 juga 1 jengkal. Tapi Gregorius jengkalnya lebih panjang gitu kan. Pasti lebih milih yang lebih panjang dong sebagai customer dong. Terus kira-kira apa yang akan dilakukan Sean kepada Gregorius? Protes kan? Ibarat kata gini nih, kalau misalnya mereka di ruko dan samping-sampingan, mungkin Sean akan bilang begini, Gregorius, kamu pakai jimat apa gitu kan? Kok pelanggan pada ke kamu semua, padahal emang ukuran jengkalnya emang beda kayak gitu. Bener ya? Jadi yang pertama ada jengkal. Ya. Ini jengkal kita berbeda satu sama lain. Kalau misalnya saya yang jualan, jengkal saya lebih panjang, gimana? Apa yang akan terjadi dengan Gregorius dan saya? Bangkrut. Bangkrut, udah bubar gitu kan. Kalau sosial media dia tutup akun lah ya. Udah nonaktifkan aja lah, udahlah.
Ya, tutup ruko, tutup semuanya gitu kan. Oke, itu jengkal. Jadi nggak bisa dipakai di internasional. Jadi kalau mau ke negara Belanda gitu, kamu mau ngukur pakai jengkal, diketawain. Jangan ya, ini ngukur pakai apa gitu kan. Yang kedua, ini sangat-sangat sering banget untuk dulu saya suka banget pakai ini, langkah. Karena saya dulu karena sampai saat ini juga saya suka main bola. Dan dulu saya pakai gawangnya pakai sendal atau pakai batu. Saya nggak tahu kalian kalian kayaknya nggak merasakan ya karena sudah ada lapangan futsal nih. Tapi mungkin kalau ada yang pernah merasakan hal itu akan kembali akan nostalgia. Misalnya kita main bola ya. Misalnya saya beda tim sama Brian gitu ya. Terus Brian bilang, "Pak, gawangnya 3 langkah ya," gitu. Kira-kira mana yang lebih banyak bobolan? Langkahnya Brian atau langkahnya saya? Yang Banyak. yang paling banyak kebobolan? Gawangnya saya atau gawangnya Brian? Langkah saya kan lebih besar. Yang paling mudah digolin punya gawang saya atau gawang Brian? Gawang Bapak. Gawang saya. Kenapa? Karena lebih besar, Pak. Iya. Walaupun sama-sama 3 langkah ya. Walaupun sama-sama 3 langkah. Jadi itu tidak termasuk ya. Kalau sekarang kan gawang ada ukurannya, lapangan ada ukurannya, pakai meter gitu kan. Kalau sekarang kalau kemarin-kemarin makanya dulu saya lebih sering ributnya daripada main bolanya. Kenapa? Karena pasti ngeributin, "Ini langkahnya kurang nih," gitu. "Curang ya, curang," gitu. Yang ketiga ada depa. Nah, kalau depa ini biasanya digunakan saat kalian mau upacara atau lagi mau pemanasan olahraga. Jadi merentangkan kedua tangan ke kiri dan ke kanan, gitu. Dan pasti akan ya begini ya, tapi bukan begini-begini nanti terbang kamu. Gini-gini ya, terbang. Enggak ya. Jadi begini posisinya. Terus gimana Pak habis itu? Nah, kalau misalnya pakai depa, mungkin tangannya mungkin ya, kan kita belum pernah ketemu nih. Mungkin tangannya Gerard sama tangannya Cedric, mungkin Gerard lebih panjang gitu. Anggaplah misalnya Gerard ada di depan Cedric lagi baris-barisan, gitu. Mungkin Cedric akan miring ke kiri atau ke kanan. Kenapa? Karena depanya beda kan. Pernah nggak sih ngerasain kayak gitu? Biasanya kan kalau upacara kan biasanya gitu ya. Coba rentangkan tangan ke kiri dan ke kanan gitu. Terus yang belakang tinggal lurusin biasanya, kagak ikutan, gitu. Dan ukurannya akan beda. Jadi ini tidak termasuk. Yang keempat ada tali. Kalau tali ini jarang banget pakai sih. Tapi yang paling sering 3 tuh, jengkal, langkah, sama depa. Gitu. Jadi kenapa ini dibilang satuan tidak baku ya? Clear ya? Kemarin kan sampai sini kan? Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Jadi besok kalau misalnya bikin video pengukuran jangan pakai jengkal ya. Saya ingin mengukur panjang laptop saya. Terus saya pakai jengkal lah. Oh ternyata 2 jengkal kurang. Kurang berapa nggak tahu lah. Jangan ya. Itu. Nah itu dicoba lah begini. Ini alat ukur apa lagi nih begini nih? Ukurannya apa sih gini? Diukur lah begini. Gitu kan. Oke, ada yang mau tanyakan? Satuan tak baku? Sebelum kita masuk ke satuan baku dan kira-kira ada yang mau tanyain nggak? Dan mungkin ada banyak macam ukuran satuan tak baku ya. Cuma yang paling sering jengkal, langkah, depa, sama satu lagi tali. Gitu. Nah, kalau satuan baku, kemarin kita tahunya satuan baku kemarin ada sifatnya ya, ada bersifat tetap ya. 1 meter di Bekasi sama 1 meter di Modern Land sama. Atau 1 meter di Cikokol sama juga. Ya. Mau 1 meter di kamu bikin di Sungai Cisadane juga sama, 1 meternya juga sama ukurannya ya. Nggak ada 1 meter di sana lebih panjang di sini sama di sini itu beda. Pasti sama, kayak gitu. Bersifat internasional dan mudah ditiru. Kalau internasional jelas ya, mau di negara manapun 1 meter sama 1 detik sama.
Gitu. Nggak ada 1 detik di kita lebih cepat daripada 1 detik di negara Ethiopia, gitu. Nah, nanti langsung searching negara Ethiopia yang mana ya? Ini nggak lagi pelajaran IPS ya, bukan ya. Satuan baku. Terus mudah ditiru ya kalau misalnya kita mau buat stopwatch misalnya. Ya udah, sama pasti mudah ditiru. 1 detiknya sama. Hitungannya sama. Gitu. Ada 2 sistem. Yang pertama namanya sistem MKS ya. Pak, Ya, saya izin lift ya, Pak. ya Gerald ada keperluan apa? Mau ke rumah sakit, Pak. Oh, oke, siap, Gerald. Oke deh, nanti kamu apa namanya mengikutinya lewat GC atau link YouTube aja ya. Di Ya, share. Pak, kasih. Oke. Hati-hati. MKS. Ya. Saya taunya SKS, Pak, sistem kebut semalam ya. Bukan. MKS apa, Pak? Makan kebut semalam, Pak? Apa makan kebut semenit? Karena sekarang kan kalau makan di restoran harus 20 menit ya. Pak, semenit, Pak, gitu. Makan apa gitu. MKS itu apa sih? MKS itu M-nya adalah meter. K-nya itu adalah kilogram. Dan S-nya itu adalah second. Ya, izin. Ya, yang mau ke toilet silakan. Tapi jangan matikan kamera. Meter, kilogram, satu lagi second. Jadi kalau panjang satuannya meter, kalau masa kilogram, terus sama satu lagi waktu second kayak gitu. Sama satu lagi sistem CGS. Apa tuh CGS, Pak? Ya, oke. Ini ke toilet rame-rame. 3 orang langsung. Satu-satu dulu ya. Satu-satu nih. Ini tadi sudah ada 1 yang izin. Ya, ini kalau misalnya kita offline terus tiba-tiba semua ke toilet aja, di sisa setengah gitu, sisa 16 orang gimana saya mikirnya? Satu-satu, satu-satu, antri. Cuma oke lah, ya. Ya udahlah. C itu apa sih? C itu sentimeter. G-nya itu gram, S-nya itu second. MKS ini satuan internasional ya, yang dipakai gitu. Walaupun yang kita familiar biasanya sentimeter, gram ya, sama satu lagi second. Sama sih, kalau untuk waktunya sama second. Kayak gitu. Nah, misalnya contohnya gimana? Sentimeter kubik, sentimeter persegi, kayak gitu. Atau misalnya kalau kelajuan sentimeter per second. Nah, kalau di sini kan dia pakainya meter persegi gitu ya. Meter kubik, meter per second kuadrat, dan lain-lain. Kayak gitu. Nah, kalau ini beda nih. Ya, sentimeter per second kuadrat, kayak gitu. Jadi beda. Tapi Pak, biasanya yang dipakai nanti gimana? Biasanya dipakai adalah sistem MKS. Kedepannya ya. Cuma nanti kalau misalnya ada konversi dari meter ke sentimeter atau dari kilogram ke gram kayak gitu. Ada yang sudah lupa? Kalau ingat, pasti beberapa ada ingat. Yang saya tanya yang sudah lupa. 1 jam berapa menit begitu? 1 jam berapa menit? 60. 10. Ya. Dan kalau 1 meter berapa sentimeter? 100. Nah, terus 1 kilogram berapa gram? 1000. 1000. Nah, oke. Kita balik lagi ke zaman SD ya. Tapi akan dipakai ya. Itu yang disebut dengan yang tadi itu adalah yang disebut dengan konversi. Konversi satuan. Biasanya yang kita tahu adalah sampai kilo. Ya.
sampai kilo. Kilo, misalnya contoh ya, misalnya contoh panjang deh ya. Kalau panjang kan dia awalnya kilometer gitu ya. Terus bawahnya apa lagi? Hekto. Hekto ya. Hektometer. Terus dekameter. Terus meter gitu kan. And then DM. Desi ya. Meter. Desi tulisannya ya betul. Desi. Habis desi senti, bener ya? Terakhir milimeter. Bener ya? Ada yang kelewatan nggak? Ada nggak? Ya, Mark Maxwell sampai ngitung. Udah bener ya? Nggak ada yang lewat ya? Oke, tapi ada istilah-istilah yang kita sendiri mungkin sering mendengar, tapi nggak tahu ukurannya. Contoh, di atasnya kilometer, ya. Kalau dalam ukuran size deh ya, kalau ukuran file, ada kilobyte, di atasnya kilobyte ada apa? Megabyte sama terabyte. Mega, giga dulu. Oh ya, giga habis tera. Giga. Terus tera, kayak gitu. Nah, tadi disebutnya, ada nggak sih megameter? Ada. Megameter. Habis mega giga. Habis itu tera. Kalau nggak salah sekarang spek laptop udah masuk di tera ya, udah bukan giga lagi. Makin besar. Maksudnya gimana sih, Pak? Kalau misalnya yang menjadi tolak ukur adalah meter. Ya. Jadi gini, 1 tera itu lambangnya T besar ya. Giga itu G besar, mega itu M besar. Saya yakin dan percaya kalau untuk masalah giga, tera sama mega kalian udah ahli lah dari saya. Ya. iPhone, terus laptop, ya, itu kalian sudah ini banget lah, sudah pro lah ya. Tera ya. Kalau misalnya 1 terameter, tera itu adalah 10 pangkat 12. Jadi bisa dikatakan bahwa tera ini adalah 12 apa nih namanya? 12 tangga ya di atas meter. Kayak gitu. Sama kayak gini deh. 1 terabyte berapa byte kayak gitu. Biasanya kan kalau 1 tera dikonversinya ke giga gitu kan. Bener ya? 10 pangkat 12 berapa sih? Nah, itu berarti nolnya harus sampai 12. Hitunglah 12. 9 aja udah 1 M ya. 12, 1 T. Nah, 1 triliun. Nah, itu 12 tuh, nolnya banyak. 1 tera. Terus ada lagi 1 GB. 1 G ya, giga. Kalau di sini gigameter. Karena meter itu satuannya M kan, biasanya kan. 1 GM itu sama dengan 10 pangkat 9 meter. Sepuluh pangkat 9 itu 1 M ya? 1 M. Gitu. Terus 1 megameter. 1 megameter itu 10 pangkat 6 meter. Kayak gitu. Jadi di atasnya kilo 3 kali. Kalau kilo, 1 kilometer ya berarti 10 pangkat 3 meter atau 1000 gitu kan. Benar ya? 1 kilometer 1000 meter. 1 kilometer itu 1000 meter ya, benar nggak sih? Belum berubah kan? Kayak gitu. Iya. Itu. Ada yang mau tanyakan nggak? Sampai di sini deh, yang gede-gede dulu ya, tera, giga, mega, kilo.
Ada nggak? Enggak. Nggak ada? Terus sekarang yang kecil-kecil. Maksudnya yang kecil-kecil gimana sih, Pak? Desimeter, sentimeter, milimeter. Ya. Kalau misalnya konversinya naik ke atas, ini saya yakin sih kalian sudah paham ya. Dari desimeter ke meter bagi 10 kayak gitu. Sentimeter ke meter bagi 100. Bener ya? Dari milimeter ke meter itu bagi 1000. Kayak gitu. Jadi kalau 1 milimeter itu M-nya kecil ya depannya. Itu sama dengan 1/1000 meter. Jadi dibagi 1000 kayak gitu kira-kira. Atau istilahnya adalah 10⁻³ meter. Tapi di bawahnya mili ada nggak? Ada. Kalian pernah dengar istilah mikro? Pernah. Mikro kayak kalau misalnya istilah sekarang ada microchip gitu-gitu ya, mikro. Mikro itu lambangnya begini nih. Nah, itu mikrometer. Ini yang disebut dengan mikro. 1 mikro berapa sih, Pak? 1/1000.000. Gitu. 1/1000.000 meter. Gitu. Atau misalnya kalau misalnya dibuat seperti ini, berarti 10⁻⁻6 meter. Sama terakhir satu lagi adalah nano. NM. N ini adalah nano. Nano itu berapa sih? 1/1, nolnya banyak banget lagi. 1 miliar meter. Jadi 9 tangga di bawah meter kayak gitu kira-kira. Ini berarti sekitar 10⁻⁹ meter. Kalau untuk SMP biasanya sampai nano ya. Terus kalau untuk yang besar-besarnya sampai tera biasanya. Ini sangat-sangat mungkin familiar, tapi kita nggak tahu ukurannya. Sama kayak GB, sama kayak GTB gitu ya. Bener kan? 1 kilobyte. Sekarang udah nggak main kilobyte lagi, Pak. Gitu ya. Sekarang mainnya sudah ini, Pak, sudah tera, Pak. Bahkan di bawahnya di atasnya tera ada peta, Pak, 10⁻15. Itu 1000 triliun, Pak. Gitu. 1000 triliun berapa lah itu? Bilion berarti ya. Kayak gitu. Biasanya kalau untuk yang besar-besar begini, itu untuk ukuran yang besar ya. Kayak misalnya mengukur, ya oke. Padahal sebentar lagi juga kalian istirahat sih, cuma oke lah. Begitu. Ada yang mau tanyain nggak? Ada, Pak. Apa? Kalau di bawah nano ada pico kan? Ya, betul. Di bawah nano ada piko. Kayak gimana tuh, Pak? Oke, 1 piko. Ya, itu tulisannya begini nih, PM. Ya, 1/10-nya ada, ini udah 9 ya. Saya agak riskan juga nih nulisnya, takut kekurangan atau kelebihan. 12 ya, meter. Jadi 10⁻⁻12 meter. Oh. Jadi nggak cuma kilometer sampai milimeter doang, ternyata ada mega, giga, tera, atau bahkan kalau mili oke ya. Mili, mikro, nano, piko. Ini namanya piko. Gitu. Thank you untuk tambahannya dan untuk pertanyaannya. Ada lagi? Pak, Apa tuh? di bawahnya Pico Femto kan? Ya, tapi kita tidak sampai sana ya. Mohon maaf nih, saya mungkin searching di Google ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu tambahan, itu ilmu serius, itu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk teknologi sekarang kita biasanya pakai nanoteknologi gitu ya. Ini udah 10⁻⁹ itu udah kecil banget. Itu udah ukurannya virus mungkin. Ya, bakteri aja 10⁻⁶.
9.30. Berarti kita istirahat dulu 30 menit. Ya, Makca langsung lihat jam, betul nggak? Udah jam 10, Pak, di saya. Oke, selamat beristirahat ya.